Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi dengan video saya, tentunya masih di WK Jurnal Channel, teman-teman. Oke, jadi kesempatan kali ini saya akan silaturahmi ke seorang bapak-bapak yang mempunyai kisah mistis. Informasinya selama 40 hari 40 malam dia ini dibawa ke alam gaib, teman-teman. Wah, sangat mengerikan sekali ya. Ngapain saja sih di alam gaib ini? Yuk mari kita temuin saja bapak tersebut yang rumahnya sudah ada di depan tuh, teman-teman. Itu adalah rumah dari bapak yang informasinya punya pengalaman mistis yang sangat horor katanya ketika berada di alam gaib tersebut ya. Oke, yang akan saya temui ini rumahnya ya. Assalamualaikum. Dan Kang, sehat? Alhamdulillah. Ada informasi katanya daerah sini ada seorang bapak yang mempunyai kisah mistis. Iya. Ini sama Kang. Iya, iya. Oke, boleh minta waktunya Kang untuk ngobrol Kang? Iya, ya, silakan. Oke, kita ngobrolnya di mana Kang? Di luar aja ya? Enaknya kalau sambil jalan nggak apa-apa. Oke, siap Iya, Kang. jalan Iya, nggak iya. enak. Oke, sebelumnya ini dengan Kang siapa? Mohon maaf. Saya Kang Nurdin. Dengan biasa Kang Nurdin. dipanggil Mang Udin. Aduh, berarti saya manggil aja ya. Mamang aja lah. Mang Udin aja. Oke, oke, Akang aja ya. Oh, iya, nggak apa-apa. Oke lah. Kang, Ya. kita sambil jalan ya biar tidak monoton kalau duduk ya. Iya, iya, iya. Oke Kang, ini katanya saya dengar Akang punya kisah-kisah mistis di situ. Iya. Kisah mistis apa aja Kang? Saya kebetulan dia itu kerja di sebuah perusahaan injuk. Perusahaan di injuk di daerah mana itu Kang? Cimuncang, Malausma. Oh, berarti dari sini jauh ya? Lumayan jauh. Lumayan. Tiba-tiba 3 hari dia di tempat kerjanya, ada yang telepon bosnya ke saya. Oh, gitu. Gitu. Katanya adek kamu hilang. Hmm. Hilang, lalu saya cari. Udah beberapa hari nggak ketemu juga. Udah diadain pengajian segala macem, nggak ketemu juga. Tiba-tiba diundanglah seseorang. Seseorang itu siapa? Seorang itu keluarganya dari bosnya. Iya. Dia sering di mana itu ya, katanya sering bertapa dia. Oh, yang diundang itu Yang diundang itu semacam paranormal atau bukan Kang? bukan Tokoh spiritual? tokoh spiritual. Oh, ya. Ya, dia punya ilmu kebatinan mungkin ya Kang ya. Mungkin dia keturunannya. Iya. Nah, tiba-tiba datanglah, kalau bahasa Sundanya kesurupan. Dimasukin, Iya. ditarik, katanya arwahnya dimasukin ke seorang, katanya dia itu sedang jalan-jalan. Oh, iya. Ada Iya. yang bawa, Hmm, malah dia itu berontak, iya. nggak mau, dia nggak mau lepasin. Iya. Ya setelah itu ya terus aja kita keluarga dan sama itu bosnya cari cara lah Supaya gimana dia supaya dia bisa itu ditemukan lagi bisa gitu Kang. ditemukan. Heeh. Tapi orang sekitar situ sering melihat Sering melihat ada gitu. ada di sekitar pabrik itu, Oh, ada, iya. bahkan lihat di pinggir sawah, Oh. bahkan dia masuk ke warung ambil Oh. sesuatu. Tapi anehnya Iya. orang-orang itu Nggak sadar. nggak sadar kalau orang yang tidak tahu dia itu hilang Iya. sering ketemu, kalau udah tahu dia itu hilang nggak pernah ketemu. Oh, gitu. Ya setelah itu kan semua panik, orang tuanya di sini di rumah di sini nangis Panik. terus ya. Nangis terus. Nangis terutama ibunya. Iya. Ya, saya bikin pengajian di sini di tempat kerjanya, bikin pengajian, diundanglah kiai yang ada di Malausma itu. Oh, gitu. Diundang, ternyata ada bocoran dari pihak siapalah ya, Iya. itu di luar logika kita. Heeh. Katanya saya suka sama anak ini, tetap anak ini dari dulu juga akan saya jadikan
apa itu ya, akan saya jadikan Keluarga. semacam keris lah, semacam gak apa Oh. itu, semacam Pusaka atau gimana? pusaka ya, pusaka mau ditaruh di laut kidul katanya. Itu yang mengatakan begitu siapa, Ya. Kang? Ditanya yang mengatakan begitu siapa ini? Iya. Ini saya dari Cakrabuana katanya. Oh, Dari Cakrabuana. iya. Ya namun setelah itu, setelah itu keluar, masuklah lagi seseorang, merasuki tubuhnya lagi. Iya. Tubuh orang itu yang Iya. di situ. Ya, tiba-tiba jangan takut katanya. Saya yang akan membawa dia, jangan takut. Itu ada 2 orang katanya. Yang kedua kalinya itu dia menyebutkan sama seperti yang waktu hilang di Bogor, mengakui bahwa dia itu si Abdul Qadir Jailani. Seperti itu. Jadi semacam diajak atau dijemput? Dijemput oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dari siang tadi. Oh. Gitu. Dijemput. Berarti dari awal udah sama Syekh Abdul Qadir Jailani, Kang? Iya, Dari hari waktu pertama di itu? Bogor ya. Ini kan hilang yang kedua kalinya di sini. Iya. Yang kedua kalinya. Berarti hilang yang kedua kalinya masih sama Syekh Abdul Qadir Jailani? Iya, yang menjemput ketika Syekh Abdul Qadir melepaskannya, Iya. maka itu yang masuk membawanya. Gitu. Saling berganti terus menerus. Ya, terus itu kan udah beberapa minggu nggak ketemu. Berarti udah berapa minggu itu? Iya. Masih dicari 2 minggu ada, Kang? 2 mingguan lah, 2 mingguan. Iya. 2 mingguan tiba-tiba ada kabar bahwa Abdul Halik itu, katanya saya ketemu Abdul Halik, kan Abdul Halik namanya. Namanya Abdul Halik ya. Ya. Ketemu dia itu jalan ke sebuah bendungan yang ke arah ke mana itu ya, lupa lagi saya. Situ apa ya yang di Garut itu, situ Panjalu. Panjalu, oh Iya. iya. Dia berjalan di atas trotoar tapi kakinya itu Tidak tidak menyentuh tidak tanah. seutuhnya menyentuh tanah, katanya gini. Oh, gitu. Katanya itu cuman jari-jarinya saja, jari-jari Yang nyentuh itu. yang nyentuh ke itu. Oh, seperti jingkak gitu ya, Kang ya? Tapi jalannya terus saja lurus Lurus ke arah situ Panjalu. Itu ada ya seseorang, padahal dia udah tahu bahwa dia itu hilang. Iya. Tapi ketika dia kejar, semakin dia Dikejar, mengejar, semakin dia jauh hilang. jauh. Iya. Sampai hilang gitu, Iya, Kang. sampai hilang di situ Panjalu. Gitu. Kan di sini semakin panik. Iya. Semakin panik. Karena udah beberapa minggu ya, Kang. Beberapa minggu. Iya. Ya. Sesudah itu ya memang saya berbagai macam cara datang ke sini. Saking paniknya, Iya. saya Iya. datang ke sini. Walaupun lah ada dukun juga, saya Oh, pakai. juga, karena sudah panik. Iya. Saya gak tega lihat ibunya kan. Iya. Itu kan ada Karena ipar ibu sih. mungkin nangis terus ya, Iya, Kang ya. Ibu nangis terus di sini di rumah. Iya. Gimana saya udah cari kemana-mana. Nah, pada suatu hari setelah 20 harian lah, 25 harian lah, Iya. ada lagi kabar menenangkan dari Iya. bosnya. Iya. Jangan panik. Dia itu dibawa oleh seseorang dari Cakrabuana. Mungkin itu nggak tahu apalah, nggak tahu apa dari Cakrabuana. Disebutin namanya tapi saya lupa. Oke. Iya. Disebutin namanya. Iya. Dia dari golongan apa, Kang? Golongan Syekh atau golongan apa Ya, yang bawah katanya itu? kalau yang di Cakrabuana itu nyebutnya dia itu seorang wali. Seorang wali. Iya, Oh. kalau yang menjemput yang baiknya itu Iya. yang tinggi, baju putih, terus jenggotnya segini, kata anak waktu datang, Iya. dia itu mengakui bahwa dia Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Gitu. Ya. Setelah itu terus dia itu mimpi si bosnya itu bahwa bakal datang lagi. Nah, terus dicari, ternyata
ketika ada orang, ya bisa dikatakan orang pintar, Iya. datang ke pabrik, katanya ini yang menghalangi Abdul Holik datang ke dunia kita lagi. Apa itu Kang yang menghalangi Kang? Waktu saya lihat Iya. ada satu semacam bulu apalah, bulu elang. Bulu elang. Iya, Di mana Di- itu posisi bulu elang? di kandang kambing, Iya. di belakang bangunan pabrik. Oh, Ini terus ada tali tali ya, tambang gitu. tali bola Oh, tali bola. ya, melintang gini. Heeh. Ini harus dicabut, kata itu saudaranya, Iya. bosnya. Iya. Lalu dicabutlah, sama-sama dicabut, terus saudara besoknya ketemu lagi jalan di pinggir sawah, Iya. dikejar sama mamangnya. Iya. Kebetulan sama mamangnya kan di situ, sama mamangnya sama ada yang kecilnya lagi, Iya. dikejar. Masuklah sebuah rumpun bambu, Oh, masuk. si Setelah masuk, Kang ya, Abdul itu. Kang Abdul itu Iya. paginya ini Iya. masuk ke sebuah rumpun bambu. Ketika mau diambil, jangankan saya ini kan agak besar lah, Oh, orang gitu. kecil dimasuk nggak masuk, sedangkan dia lebih besar dari saya. Jadi masuk begitu aja Kang. Masuk begitu aja ke dalam, ditarik gak Iya. bisa, udah ditebang bambunya nggak bisa. Hmm. Dia diam aja di situ. Ya, kalau bisa-bisanya ya sama orang yang bisa juga. Orang pintar Dia juga. diambil, dia keluar. Anehnya lagi kan itu nggak masuk, saya juga nggak masuk. Iya, sempit gitu ya Kang. Gitu ya. Mungkin ruangnya udah nggak cukup Iya. untuk kita ya. Iya. Dia sadar, datang, dibawa, langsung dibawa ke rumah saya ke sini. Dia Pas kondisi sadar atau enggak tuh Kang ketika dibawa ditemukan itu? Nggak bicara. Diam Selama aja. 2 hari dia nggak bicara. Oh, diam aja gitu. Diam aja, diam. Berarti diam aja. semacam roh atau sukmanya belum menyatu Ya, gitu Kang. katanya, kata orang situ, kata orang pintar di situ, belum masuk seluruhnya. Oh, iya. Mungkin yang di depan kita hanya jasadnya aja ya. Iya, Rohnya mungkin lagi masih di mana gitu ya. iya, iya. Hmm. Ya semacam itu. Datang ke sini. Orang lain kalau nanya, dia nggak pernah jawab tentang kamu ini kemana, kamu ini kemana. Jadi Dia selama selalu diam, selama selalu 40 hari ditanya itu Kang. senyum. Iya, Hmm. selama diam, selama dia datang, Iya. terus diam. Ditanya sama bosnya, nggak pernah ngomong. Iya. Walaupun dia sudah sadar, Hmm. gitu. Tapi ada di situ yang bisa ditanya semacam gini, bahwa saya ini direbutin sama 3 sosok. Iya. Tapi yang selalu menolong saya katanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, yang melawan 3 sosok tersebut yang merebutkan itu ya. Iya. Hmm. Yang 2 sosok itu mau dibawa ke Laut Kidul, katanya mau dibikin jimat, mau dibikin pusaka. Iya. Karena dia itu dari semenjak dalam kandungan udah di apa ya kalau bahasa itunya, Udah kayak kalau gimana? Sunda mah udah dicirian gitu lah. Oh, udah ada tanda-tanda. Iya, ada tanda-tanda. Iya. Udah ditandai bahwa dia mau dibikin pusaka. Oh, gitu. Ya semakin Itu udah ditanda-tandain sejak dari kecil. Emang ada ciri-cirinya Kang, dia agak misalkan punya kelebihan atau gimana? Enggak. Orangnya itu bahkan gak bisa ngaji, gak bisa baca, gak bisa tulis. Makanya saya aneh Iya. juga ketika dia bilang bahwa yang membawa saya, yang selalu menyelamatkan saya katanya Tuan Syekh Abdul Qadir. Sedangkan Tuan Syekh Abdul Qadir itu kan seorang ulama besar, Iya. seorang wali, tapi kok bisa Iya. menjemput dia, mengamankan dia, Iya. menjaga dia, seseorang yang tidak bisa apa-apa. Iya. Gitu. Mungkin ada semacam dikasihi atau sebagai yang disayangi mungkin ya. Iya. Kalau sholat dia nggak pernah tidak. Gak pernah ketinggalan Iya, gitu ya. nggak pernah ketinggalan kalau sholat. Nah, walaupun dia nggak bisa baca, nggak bisa tulis, Iya. kayak gitu sebenarnya. Nah itu Kang, selama 2 hari kan diem aja, Iya. ditanya diem, sehari-harinya diem. Nah setelah ketiga harinya gimana itu Kang? Nah, saya tanya, kan, Iya. kamu itu kemana saja? Kamu itu kemana saja? Ini
saya itu setelah lepas dari itu, kalau itu selalu bawa saya ke arah selatan katanya gitu. Kalau Tuan saya Abdul Qadir selalu ajak saya itu jaro dari makam ke makam terus ke makam. Makam keramat yang ada di kisaran Majalengka sana katanya gitu. Bahkan disebutin satu persatu, tapi kan saya nggak tahu ya, nggak tahu ya. Tapi anehnya, yang bikin saya aneh dan agak percaya kepercayaan saya terhadap dia itu, oh benar-benar ini ada yang bawa. Dia bisa nyebutin satu persatu makam karomah itu, dari mulai Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, sampai yang ke daerah-daerah sini. Di waktu itu saya ya pokoknya dia sebutin semua apa yang dia alami ketika di alam gaib tersebut ya. Makanya kan tadinya saya agak percaya. Iya. Bahkan saya berpikiran lain-lain gini, wah jangan-jangan adik saya itu gimana, saya ngobrol sama keluarga, jangan-jangan ya Abdul itu ada apa-apa. Tapi ketika saya berbincang sama Pak Ustadz Deden ya, Iya. pimpinan ini saya pernah bincang, kebetulan ini kan guru juga. Iya. Ini gimana masalah ini, kalau menurut saya di luar logika kita. Iya. Tapi kalau dia itu membenarkan bahwa benar adanya seperti itu, benar adanya. Berarti benar adanya apa yang dialami gitu ya. Iya, bercerita semuanya itu ke saya, ke saya, iya. bercerita semuanya, ditanya ini, ditanya itu. Ya setelah itu lalu saya tanya lagi, selama 41 hari kamu itu makan apa, kata saya. Iya. Jadi gini, waktu 1 minggu ke belakang, setiap saya lapar saya masuk pabrik. Oh gitu. Iya, sedangkan pabrik itu dikunci rapat sengaja sama bosnya, itu dikunci rapat. Iya. Tapi di dalam itu disediain makanan. Oh Ada gitu. kopi, rokok lah, makanan semua komplit disediain sama bosnya. Kok kamu bisa masuk? Setiap pagi ada bekas masak mie-nya, ada bekas ngerokoknya, ada ngopinya ada. Sedangkan masuknya dari mana? Padahal dikunci semua ya. Padahal dikunci semua. Katanya itu nggak ada. Katanya nggak ada dinding penghalang, nggak ada. Semuanya rata semuanya. Gitu katanya. Oh, semacam itu. Jadi ajaib banget ya. Iya, ajaib. Ajaib banget. Setelah itu, lalu dari seminggu ke depannya seperti apa? Saya nggak pernah merasakan lapar, nggak pernah merasakan haus, sama seperti waktu dulu dia nyebutin waktu dulu saya hilang di Bogor katanya. Terus apa yang dikasih sama kamu ketika kamu diajak ke sana kemari? Saya selalu diingatkan tentang sholat katanya. Oh iya. Jaga sholatmu maka kehidupanmu akan lebih baik. Selalu itu saja katanya. Jaga sholatmu, jaga sholatmu. Semacam itu. Terus diajarin tentang kehidupan yang bernilaikan agama katanya. Gitu. Oh, ya syukur kalau seperti itu. Iya. Tapi sekarang juga masih was-was, soalnya pas kemarin juga seminggu hilang lagi. Oh belum lama. Belum lama ini ya, belum lama. Itu gimana yang seminggu itu? Kalau yang seminggu itu pas nelepon, bosnya selalu nelepon saya kan. Iya. Abdul Holik udah hilang lagi katanya. Sambil ketawa kan, udah nggak aneh menurut Iya. dia ya. Udah nggak aneh. Iya. Di mana hilangnya? Biasa, lagi mandi. Lagi mandi ditungguin sama adeknya, karena Iya. adeknya udah tahu kan, Iya. dari mulai dari pabrik matanya itu udah merah. Oh, udah semacam Iya. kerasukan atau gimana? Semacam mau kerasukan tapi merah diam. Oh gitu. Ketika mau hilang itu sebenarnya itu adanya udah tahu persis, maka diikutilah dia sampai. Ketika dia masuk ke kamar mandi, Iya. adinya nunggu di luar. Iya. Kok lama banget, Iya. lama banget gak keluar, lalu dibuka udah gak ada. Oh, berarti dia hilangnya ketika di dalam Di dalam kamar mandi tersebut. iya, di luar, di kamar mandi. Apa bukan di dalam rumah, bukan. Bukan, berarti di luar ada Di kamar luar, mandi iya. yang ketika udah masuk di dalam kok lama banget Lama gitu ya. banget.
ketika dibuka ternyata sudah hilang. nggak ada, sudah hilang. Makanya kemarin itu bawa tas, bawa pakaian, Iya, pakaian kerjanya. iya. Ya setelah 1 minggu itu dia nelpon, jangan kasih tahu orang tuanya, Oh gitu. kata bosnya, karena itulah udah biasalah. Heeh. Ntar juga kembali, bahkan sama saya, kata bosnya, kan bosnya juga itu orang pintar juga, banyak tamu yang datang ke situ Oh juga. gitu, iya iya. Iya, banyak tamu yang minta itu. Nah inilah, Iya iya. jangan panik katanya sini. Iya. Tapi saya kan keluarganya, saya kakaknya. Panik juga. Walaupun jangan panik, jangan panik. Panik juga Saya ya. panik juga. Saya Takutnya- melihat orang tuanya, melihat saudara pada nangis. Iya. Takutnya ada apa-apa ya gitu ya. Iya, semacam itu. Hmm. Lalu saya di sini bikin pengajian lah, bukan bikin. Saya kan biasa Mengadakan kalau udah gitu. maghrib ya, Iya. ngaji sama istri sama Iya. anak. Ayo kita pinta, kita melalui sholawat. Hmm. Saya pinta, di mana ini anak? Iya. Katanya dari situ silakan, dari bosnya silakan tarik dari sana dengan melalui sholawat, dari sini enggak Oh enggak gitu. baca sholawat katanya. Lalu saya tarik, pas maghrib gedor-gedor pintu, Oh datang. datang tuh siapa? Saya masih ngaji kan 1 Iya. jam nggak Iya. lihat. Heeh. Lalu saya gila, ada di jalan belakang, Heeh. nggak takut kan saya juga waktu itu. Saya takut banget. Oh, istri takut, saya takut. Kenapa saya bisa setakut ini? Heeh. Padahal saya kan nggak biasanya, Iya. ya biasanya. Lalu saya ada ke sini, jalan belakang adalah yang lagi tidur. Oh. Saya lihat badannya udah kaku. Saya pegang-pegang, udah nggak ada nafas. Selama saya panik, saya panggil Abah, tolong angkatinlah ke dalam sama Abah, sama Iya. orang sini. Iya. Angkatin ke dalam. 2 jam dia nggak gerak, Kaku gitu. kaku aja, kaku. Ini napasnya nggak ada. Oh, kenapa ini? Saya udah Pasrah gitu. pasrah lah, ini udah mati gitu. Hmm. Udah mati, pasrah. Pada nangis di sini, belum saya kasih tahu orang tuanya. Iya. Setelah Abah baca Yasin, lalu Abah mengucapkan air ke Iya. mukanya, lalu dia sadar. Oh gitu. Begitu sadar, dia bicara, saya pengen makan, saya Oh. lapar. Mungkin udah seminggu gak makan ya. Seminggu ya. Nah, lalu saya tanya, kamu itu jalan enggak? Saya dilemparin ke gunung ini, ke gunung ini. Oh ini ah. Iya. Oh. Lalu mulainya dari gunung situ tuh menyeti, katanya di Oh, bawah oh. jalan, Iya. lalu dilemparin ke sini, di sini dijemput lagi ke sini. Jadi bukan dia yang gedor pintu itu katanya. Oh Di iya. sini saya dilemparin lagi. Jadi dia mah dilempar ke sini. Iya, ya dibawa dari situ ke sini. Berarti yang gedor-gedor sosok apa? Terus kamu yang gedor-gedor pintu? Enggak. Oh. Kerasnya kalau kata istri itu katanya di sana. Oh gitu. Bukanlah, itu di depan kata saya. Hmm. Bukan, di depan itu. Waktu dicari ya gitu. Iya. Itu kan hujan begitu lebatnya hari itu. Pas Tapi kejadian dia itu. kering. Oh, tapi dia kering. Kering, Mbak. Enggak ada sendalnya, itu kering semua kok. Padahal kondisinya lagi Padahal hujan. kondisinya lagi hujan. Waduh, itu Gitu. sangat aneh luar juga. biasa sekali ya Iya. kejadian tersebut. Sampai saat ini saya juga masih takut lah, masih takut. Iya. Ya seperti itu. Itu Itu kejadian yang terakhir ya, Ayah. Yang terakhir kemarin itu. Oke. Waktu pertama kali kan di Bogor. Iya, Yang kemarin tuh cerita sama si A tuh, Iya. yang di Bogor. Oke, A, terima kasih banget ya Iya. sudah berbagi pengalaman, berbagi kisah mistis dan kisah perjalanan rohani sepertinya ya, Ayah. Iya, Selama iya. 40 hari 40 malam, Iya, iya. kadang nggak makan, kadang ya seperti itu ya. Iya, iya. Oke, terima kasih banget. Iya, iya, iya. Nah, itu teman-teman, kisah pengalaman 40 hari 40 malam berada di alam gaib bersama 3 sosok, bahkan diajak ke ziarah ke makam-makam tersebut oleh
eh, Syekh Abdul Qadir Jailani katanya. Oke, mungkin untuk videonya kita tutup saja. Terima kasih banget sudah nonton channel ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan terbaik ya. Oke, kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.